Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama Dan bersama rohmu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Sebentar lagi kita akan kembali ke medan karya kita masing-masing dengan aneka persoalan, aneka tantangan. Warta suci hari ini memberi kita kekuatan bahwa sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan, tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, semuanya akan bisa kita hadapi. Nabi Amos menjadi model bagi perutusan kita ketika menghadapi banyak tantangan, dan kekuatan iman hendaknya menjadi fondasi atau modal bagi perutusan kita di tengah medan karya kita masing-masing. Pembacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa, Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persekakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Etika Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Umat dipersilakan. Haleluya, haleluya, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu berbangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara
tema utama yang mau disodorkan dalam Warta Suci Injil hari ini adalah mukjizat penyembuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama mengenai hal ini. Pertama, bahwa yang menjadi dasar atau kekuatan terjadinya mukjizat adalah iman. Dalam Injil dikisahkan iman Silunggu dan iman orang-orang yang menghantar dia kepada Yesus supaya diperoleh kesembuhan. Tanpa iman segalanya tidak bakal terjadi. Maka di dalam misa-misa penyembuhan, para penyembuh selalu mengatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bla 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 bla. Bahkan dalam spiritual magic pun di dalam nama Yesus. Karena iman, maka doa suster suster yang sambung, bukan saya yang sambung. Dalam hal ini saya tidak dipersalahkan baik oleh Tuhan maupun oleh suster. Dan karena iman dalam permainan suci itu, spiritual magic, gelas bisa menembus meja. Jadi semuanya terjadi karena iman. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Bapak Suci hari ini mau mengkombinkan itu antara iman dan perbuatan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah jawaban terakhir. Perbuatannya apa? Datang, mendekat, menghantar, maka kesembuhan akan terjadi dan terjadi di sana. Yang kedua, melalui tema sentral hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dosa bisa menjadi penyebab untuk terjadinya berbagai bentuk penyakit fisik. Ketika orang lumpuh dibawa kepada Yesus, Yesus tidak katakan pertama kali bahwa kamu sembuh, tidak. Yang dikatakan pertama adalah dosa sudah diampuni. Bakti penyembuhan rohani memberi dampak kepada penyembuhan secara fisik. Tidak boleh main-main dengan hal ini. Pasti di antara kita ada yang memiliki pengalaman meminum obat dengan dosis yang paling tinggi, dengan khasiat yang paling super, kok tidak sembuh-sembuh. Lalu ketika dia pergi, asalnya ini ada sesuatu yang mengganjal. Dan biasanya menyampaikan itu adalah orang, kamu cobalah pergi menghadapi iman. Ada yang lebih ekstrim, katakan, coba kamu terima perminyakan. Waduh, nanti saya mati. Tidak. Ya. Minimal pengalaman ini saya peroleh dari paroki Alam Sutra. Mereka katakan, kalau sakit terus minum obat tidak sembuh, Romo sekalipun imam, coba minta perminyakan. Allah mengajak kepada Romo, bukan perminyakan untuk mati, untuk pertobatan. Ada beberapa yang terselamatkan. Ketika mengaku dosa, mendapat sakral rekonsiliasi. Ya, lalu kemudian minum lagi obat yang kemarin obat yang sama, dia sembuh, yang kemarin dia tidak sembuh. Ternyata dosa berdampak kepada sakit fisik, penyembuhan rohani berdampak kepada penyembuhan jasmani. Bapak Ibu, para imam, suster, saudara-saudari, sebagai katekis garda depan gereja, kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Kita tetap fokus kepada misi kita,
yaitu mengajarkan kabar sukacita dan membantu umat Allah untuk tetap bertumbuh dalam iman, karena kekuatan iman bisa menjawab berbagai persoalan dalam hidup ini. Belajarlah pada sang katekis sejati yang Yesus sendiri teristimewa melalui model pewartaannya dan khusus lagi melalui mujizat penyembuhan pada hari ini. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan pasukan. Nomor 377